Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Rafiul Salam dan kedua teman saya yaitu Hoki Cahya dan juga Ahmad Riyadi. Di video ini saya akan menjelaskan bab 13 dengan judul Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global edisi ke-9. Oke, di slide pertama yaitu ada regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal. Yang pertama itu ada peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Yang kedua ada eksternalitas dan regulasi. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum. Yang keempat ada antitrust, peraturan pemerintah tentang pasar struktur dan perilaku. Yang kelima ada enforcement of antitrust laws and the deregulation movement. Dan keenam ada peraturan persaingan internasional. Dan ketujuh ada pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep kegagalan pasar dan tanggapan pemerintah terhadap kegagalan pasar dalam kasus eksternalitas dan monopoli alami. Yang kedua, mampu membuat bagian-bagian utama dari anti monopoli, perundang-undangan, identifikasi ketentuan-ketentuan utamanya. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan bagaimana hal tersebut ditegakkan dan membandingkan argumen yang mendukung regulasi industri dengan gerakan deregulasi. Yang keempat yaitu mampu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan mengatur perdagangan internasional. Oke, selanjutnya ada peraturan pemerintah yang membatasi kompetisi. Yaitu ada perizinan, pastikan tingkat kompetensi minimum, pembatasan masuk, hak paten, penggunaan eksklusif suatu penemuan selama 17 tahun, monopoli terbatas, Undang-Undang Robinson-Patman 1936, pembatasan persaingan harga. Lalu ada Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906, Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914, Undang-Undang Pelabelan Gizi 1990, Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1998, Komisi Keamanan Produk Konsumen, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971, Undang-Undang Garansi tahun 1975, dan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA. Oke, selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906 melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual perdagangan antar negara. Baru-baru ini diperluas untuk mencakup kosmetik. Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914 yaitu melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat berdasarkan representasi yang keliru, harga produk, negara asal, kegunaan sebuah produk, kualitas produk, dan Wheeler Glass Act tahun 1938 melarang iklan palsu atau menipu. Oke, ada gizi konsumen, kredit, dan perlindungan produk. Yaitu ada Undang-Undang Pelabelan Gizi 1990, Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA, persyaratan pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika. Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968 mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada peminjam. Komisi Keamanan Produk Konsumen untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya, memberikan informasi produk pada konsumen, tetapkan standar keselamatan. Selanjutnya ada perlindungan konsumen lebih lanjut. Itu Undang-Undang Pelaporan Kredit yang ada tahun 1971 untuk hak untuk memeriksa berkas kredit dan melarang diskriminasi kredit. Ada juga Undang-Undang Garansi tahun 1975 untuk membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Lalu ada Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional untuk menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Selanjutnya ada peraturan yang melindungi pekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Administrasi atau OSHA, standar keselamatan di tempat kerja. Ada juga Komisi Kesempatan Kerja yang Setara EEOC, standar perekrutan dan pemecatan, dan juga hukum upah minimum. Lalu ada juga Badan Perlindungan Lingkungan EPA, mengatur penggunaan lingkungan, menegakkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Lalu ada juga Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990, yaitu untuk membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan, mendirikan pasar untuk izin polusi. Yang pertama, eksternalitas, efek samping produksi yang berbahaya untuk menguntungkan atau konsumsi beberapa produk. Yang kedua, regulasi kepentingan umum. Yang pertama, peraturan dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar. Eksternalitas produksi dan konsumsi.
disekonomis, produksi eksternal atau konsumsi. Biaya yang tidak terkompensasi. Yang kedua, ekonomi produksi eksternal atau konsumsi, manfaat tanpa kompensasi. Yang ketiga, kurva produksi swasta sosial dan konsumsi. Panel bagian kiri menunjukkan bahwa jumlah jam terbaik dari pembuatan perabotan par malam untuk individu A adalah 4 dan diperoleh dari titik E, di mana manfaat pribadi marginal bagi individu A atau MBP A sama dengan biaya marginal produksi bagi individu A atau MPC A. Namun pekerjaan yang dilakukan di malam hari oleh individu A juga menimbulkan suara dan biaya bagi individu B. Maka biaya sosial marginal diperoleh dari sejumlah vertikal kurva MPCA dan MPCB. Dari sudut pandang masyarakat, tingkat pekerjaan terbaik oleh individu A adalah 3 jam per malam dan diperoleh dari titik E, di mana MPB sama dengan MSC sama dengan $8. Mengatasi eksternalitas. Yang pertama adalah larangan. Larangan dan aktivitas menimbulkan dampak negatif eksternalitas. Yang kedua ada pajak, memungut pajak atas aktivitas yang menciptakan eksternalitas negatif. Yang ketiga ada subsidi, mendorong kegiatan yang menciptakan eksternalitas positif. Yang keempat ada pembayaran sukarela. Yang kelima ada merger. Peraturan utilitas umum. Yang pertama, monopoli alami. Kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan masih tetap menurun ketika perusahaan masuk seluruhnya pasar. Biaya rata-rata jangka panjang atau LAC memiliki kemiringan negatif. Biaya marginal jangka panjang atau LMC berada di bawah LAC. Harga yang ditetapkan regulator sama dengan LAC. Contoh perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Peraturan utilitas umum. Yang pertama ada regulasi tarif, sulit dilakukan dalam praktiknya. Yang kedua, pengambilan yang terjamin memberikan sedikit insentif untuk itu biaya pengendalian. Yang ketiga, efek Ever-Jones. Tarif yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengakibatkan investasi berlebihan atau kekurangan pada pabrik dan peralatan berdasarkan utilitas. Yang keempat, ada regulator lag atau 9 sampai 12 bulan. Peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang pertama ada Undang-Undang Suherman 1890. Yang kedua ada Undang-Undang Clayton 1914. Yang ketiga ada Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal dari tahun 1914. Yang keempat ada Undang-Undang Robinson-Patman di 1936. Yang kelima ada Undang-Undang Waller-Lee di tahun 1938. Yang keenam ada Undang-Undang Anti-Merger Keller-Cooper di tahun 1950. Undang-Undang Sherman 1890 membuat kontrak apa saja kombinasi dalam bentuk dari suatu perwalian atau sebaliknya atau sekongkolan di perbatasan perdagangan ilegal, melakukan monopoli atau konspirasi untuk memonopoli pasar secara ilegal. 13.2 Pajak dan subsidi secara grafis. Panel bagian kiri menunjuk bahwa tingkat optimal secara atas 3 jam pekerjaan malam hari diciptakan ketika pemerintah menerapkan pajak sebesar $3 per jam pada pekerja perkayuan di malam hari untuk individu A. Ini menggeser kurva MPCA naik sebesar $3 sehingga kurva MPCA plus 1 menyinggung kurva MPBA di titik PS, di mana MPBA sama dengan MSB sama dengan MSC. Panel bagian kanan menunjukkan bahwa individu A dapat didorong untuk meminta atau mengonsumsi perbaikan rumah yang optimal secara sosial yang dihasilkan dari merawat perkarangan selama 10 jam per minggunya dengan memberikannya subsidi konsumsi sebesar $3 per jam. Ini menggeser kurva MPBA naik sebesar $3 per jam. Ini menggeser kurva MPBA naik sebesar $3 sehingga MPBA
plus S menyinggung kurva MPCA di titik ES, di mana MSB sama dengan MPCA sama dengan MSC. 13.3 Peraturan monopoli alami. Konsumsi peraturan biasanya menetapkan P sama dengan LAC sama dengan $3 pada titik Y, di mana output adalah 6 juta unit per periode waktu dan utilitas publik mencapai titik impas dalam jangka panjang. Namun pada titik U sama dengan 6 juta, P lebih besar LMC dan lebih banyak layanan yang diinginkan dari sudut pandang masyarakat adalah 8 juta unit per periode untuk waktu yang diperoleh dari titik A, di mana P sama dengan LMC sama dengan $1. Namun hal tersebut akan menghasilkan kerugian sebesar $1 atau JH per unit dan $8 secara keseluruhan, dan perusahaan utilitas publik tidak akan memasok pelayanan dalam jangka panjang tanpa subsidi sebesar $1 per unit. Baik, di sini saya akan memberikan presentasi yaitu tentang Undang-Undang Playton tahun 1914. Yang pertama itu membuatnya ilegal untuk terlibat dalam salah satu dari itu berikut jika efeknya ingin berkurang maka persaingan atau menciptakan monopoli. Yang kedua itu diskriminasi harga. Yang ketiga yaitu kontrak eksklusif atau mengikat. Yang keempat akuisisi saham pesaing. Yang kelima mengikat direktorat antar pesaing. Oke, selanjutnya yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Yang pertama itu tambahan Undang-Undang Playton yang menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Yang ketiga itu mendirikan Komisi Perdagangan Federal. Hal ini dimaksudkan untuk mengadili pelanggaran undang-undang anti monopoli dan untuk melindungi masyarakat terhadap iklan palsu dan menyesatkan. Oke, selanjutnya yaitu Undang-Undang Robinson-Fatman tahun 1936. Yang pertama itu disahkan untuk mengubah Undang-Undang Playton. Yang kedua itu berusaha untuk melindungi pengecer kecil. Yang ketiga itu menjadikannya ilegal untuk menjual lebih murah sekaligus pasar dibandingkan negara lain dengan harga sangat rendah. Harga yang dimaksud untuk menghancurkan persaingan atau menghilangkan pesaing. Oke, selanjutnya yaitu Undang-Undang Waller-Lee tahun 1938. Yang pertama itu mengubah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Tujuan utamanya itu melindungi konsumen dari kebohongan atau iklan-iklan. Yang ketiga itu melarang iklan palsu atau menipu, yang dimana seperti makanan, obat-obatan, alat korektif dan kosmetik memasuki perdagangan antar negara. Baik, selanjutnya yaitu Undang-Undang Anti Merger Seller Kefauver tahun 1950. Yang pertama itu menutup celah dalam Undang-Undang Playton, yaitu dimana menjadikannya ilegal untuk membeli tidak hanya stok tetapi juga aset perusahaan pesaing. Jika demikian, pembelian secara substansial mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Yang kedua itu undang-undang tersebut melarang segala jenis merger jika hal tersebut mengurangi kompetisi. Baik, selanjutnya itu penegakan anti monopoli. Yang pertama itu memberikan solusi. Yang kedua itu pembubaran atau divestasi. Yang ketiga itu perintah. Keempat, keputusan persetujuan. Kelima, denda dan hukuman penjara. Enam, perilaku anti persaingan. Ketujuh, paralisme sadar. Delapan, penetapan harga predator. Baik, selanjutnya peraturan persaingan internasional. Yang pertama itu tarif, dimana pajak atas impor. Kedua, impor kuota, yaitu membatasi jumlah impor. Yang ketiga, pembatasan ekspor sukarela, yaitu eksportir membatasi jumlah ekspor yang diberikan. Yang keempat, pengaduan anti dumping. Yang delapan itu pengaruh tarif impor, yang mana bisa kita lihat pada slide ini. Ini bisa kita lihat pada gambar 13.4, yaitu kurva tentang pengaruh tarif impor terhadap konsumsi, produksi dan impor. DX dan SX mengacu pada kurva permintaan dan penawaran dalam negeri untuk komoditas X, sedangkan SP dan SP1 masing-masing mengacu pada kurva penawaran luar negeri atas impor suatu negara komoditas X dengan dan tanpa tarif impor $1 per unit. Dengan tarif impor yaitu dengan SP dengan $4 untuk konsumen dalam negeri dibandingkan dengan TX $3 tanpa tarif.
konsumen dalam negeri membeli AC 500 kali dibandingkan dengan AC 600 tambah tarif. Produsen dalam negeri memproduksi AB 300 kali bukan AB 200 kali. Dan pemerintah mengumpulkan pendapatan $200 per unit untuk setiap 200 kali yang diimpor. Lain itu materi selanjutnya itu tentang pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis, yaitu pajak dan subsidi mempengaruhi keputusan. Pajak menghambat aktivitas, pajak subsidi mendorong aktivitas. Perbedaan internasional, Amerika Serikat menekan pajak atas pendapatan tenaga kerja dan modal menghambat kerja dan investasi. Kedua itu Eropa menggunakan pajak pada konsumsi yang mendorong tabungan dan investasi.